Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi amarna bittaqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jemaah yang terhormat, tentu yang kami muliakan Bapak RW, Bapak RT, Bapak pengurus masjid, pembina, penasehat pengurus, ibu-ibu majelis taklim, para tokoh masyarakat, tokoh agama, khusus yang kita muliakan Bapak Imam kita, hadirin hadirat yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam yang ke-22 ini kita masih diberikan Allah kesempatan, kesehatan menikmati Ramadan yang mulia ini. Salawat dan salam buat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Beliau 10 malam terakhir tidak terikuti oleh kita. Bagaimana beliau mencintai Ramadan dengan mengharapkan berbagai baik rahmat, maghfirah dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Malam ini Bapak Ibu sambil mengulang-ulang kaji kita tentang masalah turunnya Al-Qur'an. Kalau kita membaca turunnya Al-Qur'an tidak terelak dari sejarah. Tidak terelak dari sejarah. Kita pun juga masjid kita ini tidak terelak dari sejarah. Bapak pun ibu tinggal di tempat sini tidak terluput dari sejarah. Nama kita sendiri pun juga begitu, tidak luput dari sejarah. Kenapa nama saya Kariman? Pasti ada sejarah. Kenapa nama Pak Imam kita Pak Nasir? Pasti ada sejarahnya. Kenapa dia buat Jamal di ujung? Pasti ada sejarahnya. Jadi hidup tak lepas dari sejarah. Ada 3 hidup ni tak bisa lepas. Pertama historis, sejarah, yang kedua kultur, yang ketiga tradisi. Nah, sekarang kita baca historis, sejarah turunnya Al-Quran. Waktu Nabi Muhammad berada di kota Mekah, pergi berangkat ibadah ke Masjidil Haram, i'tikaf dekat Ka'bah, tidak aman Pak, tidak aman. Selalu diintimidasi oleh Abu Lahab, Abu Jahil, Abu Sufyan. Termasuk Abu-Abu mak. Abu-Abu mak. Mohon maaf kalau ada nama yang sama. Tidak sengaja. Ya, Abu Dapur tu Abu Gosok itu. Mangi-angi orang aja. Duduk Rasulullah di dekat Ka'bah sampai-sampai dilempar dengan kotoran onta. Tak tenang. Akhirnya Rasul mencari tempat supaya tenang, aman, damai. Dapatlah waktu itu Jabal Nur. Karena di Mekah itu ada gunung yang tinggi 2. 1 Jabal Nur, 2 Jabal Sur. Jabal Nur disebut dengan Gua Hira, Jabal Sur di tempat Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah dan sembunyi di Gua Jabal Sur. Nah, kita baca sekarang Jabal Nur atau Gua Hira. Bagi ayah mak dan yang telah berangkat ke Mekah, baik haji ataupun umrah, terbayang itu Gua Hira itu. Ibu-ibu yang di belakang sudah pernah masuk ke Gua Hira? Belum. Apa-apa pernah masuk ke Gua Hira? Belum. Penengoknya sudah ya. Dari bawah mungkin kecil-kecil kayak beginilah manusia berjalan ke atas itu.
Al-Fakir Kariman Ibrahim, alhamdulillah sudah sampai masuk diizinkan Allah ke dalam gua Hira. Luar biasa. Susah kita mencium Hajar Aswad, berdempet-dempet, berkeringat segala macam, dekat-dekat tak campak lo balik, dokek-dokek tak campak lo balik. Lebih dahsyat dari itu untuk mendapatkan ke gua Hira. Memanjat susah, turun ke bawah susah, masuk ke dalam gua susah, antri tambah susah. Antri masuk ke dalam tu antri pak. Okey, kita tidak berpanjang-panjang ke gua Hira. Berangkatlah Rasulullah di sana, bersembunyi. Kalau kata bahasa orang ilmu tarikat, Rasul berkhalwat sendiri di sana. Apa yang dilakukan Rasulullah Ustaz? Satu adalah ibadah, yang kedua muhasabah atau merenungkan diri. Apalah orang Mekah kok marah selalu sama saya kok Pai masjid marah, bapa kemudian i'tikaf dekat masjid marah. Apalah salah ambo ya, apalah salah ambo. Begitu Nabi Muhammad merenungkan diri, apa yang ia salah lakukan kok kayak begitu orang tak senang. Itu yang disebut dengan introspeksi diri. Kalau awak kini lain pula, apa yang ada di Indonesia kau menyalahkan orang, ndak menyalahkan dirinya, ndak memperbaiki diri. Maka macam iko Indonesia kau pak. Siapa yang dihasut, dihasut. Siapa melapor, dilapor. Siapa yang dihina, tambah dihina. Itulah. Beda. Jadi mak renungkan diri awak. Ini Ramadan. Coba renungkan diri. Kenapa saya begini? Kok kayak begini? Sampai mana baru amal ibadat saya? Coba renungkan itu. Okey, kita tidak berpanjang bertafakur di situ karena kita menguraikan Al-Quran. Ya tidak lama-lama Pak Imam. Sampai jam 2 boleh lah tu. Tidak, saya tadi kalau Pak Imam ni lanjutkan baca Al-Quran, saya lebih senang saya. Dialah tidak ada ceramah, dongainya je baca Quran, Masya Allah. Mak ayah, Rumba ini kaya dengan qari dan qari'ah mak. Itu sejarahnya memang kayak begitu sejak dulu-dulu sampai kini. Apalagi boleh kau bertiga beradik nyonde mak. Poca dia nyori yau kau pak, poca. Kakak Rahmawati poca dia Pak Dr. Hairunas. Poca adanya Pak Nasir, poca anak kau lah poca kau lah kan. Mudah-mudahan. Iya. Cobalah. Kadang-kadang mak dan ayah satu kampung susah cari satu. Dah 2 kampung, dah juga dapat satu. Betul-betul 2 desa, 3 desa dapat satu. Susah juga tu Pak. Untuk yang kayak begini ni, wang bini. Jadi mak bapak ibu terhormat, kita baca Al-Quran. Ketika Rasulullah berada di Gua Hira, tak pernah makhluk itu panengok, tak pernah datang, tak pernah dengar suara. Sekarang datang dengan mengejutkan. Dipeluknya Rasulullah dengan kuat-kuat, tak mau melepaskan. Nabi Muhammad terkejut. Kata malaikat yang datang, malaikat Jibril, Muhammad, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iqra, baca. Nada malaikat Jibril itu nada angka 6. Iqra, baca. Rasulullah nadanya angka 5. Ma ana biqari. Ambo tak pandai baca. Tambah tinggi malaikat Jibril angka 8. Iqra, baca. Rasul angka 4. Ma ana biqari. Iqra, baca. Tambah tinggi nadanya. Rasulullah tambah rendah. Ma ana biqari. Saya tak pandai baca. Ini pelajaran ni mak dan ayah. Malaikat Jibril guru, Nabi Muhammad adalah murid. Murid jangan sampai tinggi nadanya dari guru pak, supaya berokah ilmu tu. Ni ayah pandai azan, pandai mengaji, mak pandai pimpinan yasinan majlis taklim. Pandai kita semuanya kena berkat hormat sama guru. Dulu kita ngaji kata guru, hei jangan ribut, nunduk semua. Kalau ingin wak nengok guru tu sudui mata aja nyo. Tu dulu no.
Tu makanya berkah. Pada guru tu ndak je pandai seni macam Imam Wak tadi dah, tapi karena berkah ilmunya itu, itulah pandainya awak. Mulai alif bata sajim, alif datira nitya sampai alif nun sat sampai alif kalimah pongkum dan seterusnya. Dari itu menggigil Rasulullah, ndak tahu apa-apa nak dibaca, lari ke rumah, turun dari gua Hira tu turun ke bawah. Dulu gua Hira tu ndak kayak sekarang ada tangga. Dulu mana batu-batu lompat ke batu itu. Tiba di rumah menggigil. Begitu menggigil masuk dalam kamar, diselimuti ada Siti Khadijah. Tenang bang, ndak ada apa-apa, tu dah aman. Pertanda baik itu bang. Tenang bang. Begitu Siti Khadijah pak. Kalau Siti Khadijah kini jangan dibaca oleh pak. Nampak laki menggigil macam itu, mengapa bang nak mati lah ni dia pak. Saya kalau sempatlah bini dia macam itu pak, dan tinggalkan pak. Untunglah nak pernah bini dalam 31 tahun berumah tangga. Tadi sobit saya nyebut dah wirid, mana bang wirid? Tahun di Rumbai copek pulang ya bang ya ne. Awak alumpailah disuruhnya pulang. Kau ada yang macam itu, kau nak malu sama orang, mau nambah rasanya pak. Allahu Akbar. Okey. Nah, cuma 5 ayat yang diterima oleh Rasul di kala itu atau yang diturunkan Allah waktu itu. Pertama, Iqra, bacalah. Apa yang harus dibaca? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Allah yang menciptakan, yang menjadikan awak, yang mengawasi awak, yang memberikan segala sesuatu dari sebesar-besar dan sekecil-kecilnya, dan kepada Allah kita bertanggungjawab. Iko yang ada sama awak ko sama ayah mulai tumbuh rambut sampai ujung kaki, cik juga ndak ada punya awak dapat, punya Allah Taala semuanya. Begitu kayanya Allah Taala menciptakan awak. Ni yang awak dalam yang hadir kini kau surang juga nak ada serupa dia, nak ada serupa dah pak. Iya, coba lah tengok nak ada serupa. Begitu kayanya Allah Taala menciptakan rupa makhluknya. Jangankan awak serupa hidung, coba lah tengok hidung awak nak ada. Buka kau pak, buka tengok. Tak ada satu orang pun tak ada yang serupa. Hidungnya aja, hidungnya itu. Jangankan hidungnya, telinga. Coba tengok telinga, coba tengok. Mak coba tengok telinga. Daun telinga ni satu pun tak ada yang sama. Tengok kena ayah percaya. Begitu kayanya Allah Taala menciptakan awak. Gigi kau Allah Taala nang punya kau, mak gigi kau. Ndak awak punya kau dah. Waktu anak-anak kocik, budak-budak kocik kayak gitu, kayak begini ni, tu dia dibayar gigi pertama tumbuh. Beko bomu 15 tahun diganti. Beko bomu 40 kate hilang lo cie-cie. Sudah tu nak do ganti le Pak 2 kali Allah Taala kasih gigi. Iya tu nak. Kalau dah habis, kadang-kadang tinggal 2 le yang hebat-hebat aja, si kocik. Macam palang gol bola kaki aja lah. Kadang-kadang main-main sama cucu tu golak tu ya. Kata cucu, mak ngiri dong kakek ni. Bukan milik kita. Kalau ingin juga kita nambah gigi, awak yang memboli le Pak, namanya gigi palsu. Maka kalau di kampung-kampung, mohon maaf, yang jadi imam tu kan dah tua-tua itu. Giginya gigi palsu. Kalau gigi palsu, makharijil huruf, kadang-kadang tak topek dah Pak. Ya kalau berdiri ni bagus. Suratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Masih bagus. Ketika ruku, Allahu Akbar. Ada bunyi sin ujung Pak, bunyi S. Allahu Akbar. Berangin Pak. Sami Allahu liman hamida. Bagus. Ketika sujud tambah kuat. Allahu Akbar. Salah tu Ustaz Indah. Tu dia apa dia berbunyi angin keluar Ustaz. Nyungu tu tak kuat dapat ngungu tu. Lokek jatuh gigi palsu tu.
Tu makanya ayah-ayah atau atuk nenek-nenek ambo besok kalau meninggal tidak wajib dibuka gigi palsu. Biarlah dibawa di ayah tu, biarlah dibawa di amak tu. Iko ada buka-buka pula, ada buka siapa kamu aku bilang. Siapa nak kamu makai? So gantungkan di kamar so lalu di gigi telinga ni. Marasai. Iqra, baca kita milik Allah. Maka mak dan ayah akhir-akhir ini mempertengokkan kepada kita kekuasaannya. Ada gempa bumi, ada angin topan, ada banjir bandang dan sebagainya. Belum seberapa iktibar itu diberikan oleh Allah. Iqra, baca itu. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka takkan kujadikan engkau hai manusia, hai jin, illa liya'budun, melainkan ibadah kepada Allah. Al-Quran diturunkan Allah untuk supaya pedoman bisa beribadah. Kenapa Iqra itu surah Al-Khalaq dulu? Kenapa tidak surah Al-Fatihah? Diturunkan awal-awal itu kenapa tidak itu? Kan banyak pertanyakan orang, ada surah Ali Imran, ada surah An-Nisa, kenapa Al-Alaq dulu? Surah itu mengandung ilmu pengetahuan. Beribadat tanpa ilmu ditolak, haji tanpa ilmu ditolak, solat tanpa ilmu ditolak, puasa tanpa ilmu ditolak, apapun amal ibadat tanpa ada ilmu fasadda. Al-amal bila ilmil fasadda. Beramal tanpa ada ilmu tidak sah, ditolak oleh Allah. Iqra. Yang kedua, Iqra, bacalah. Apa yang harus dibaca Ustaz? Bacalah diri kita ini. Ini dalam ilmu tasawuf, manusia dipandang Allah hanya dua, bingkai, bangkai. Tak ada lebih dari itu dah Pak. Iko yang duduk kau bangkai kau mak. Kalau dihias, buat pakaian safari, baju safari, pakai celana safari, kemudian macam anggota dewan saya Pak, gagah. Pakai pula semiri besar, pakai kopiah haji, pakai jubah, lah bentuk kiai lo ambo. Pakai baju kemeja, masukkan ke dalam, pakai celana jin, sikit abut diangku ke bawah tu. Saya rasa masih banyak saingan saya Pak. Bingkai, kalau tidak ada isi menurut Allah hanya bingkai berjalan. Dalam Ramadan ni siapa yang hamba Allah, siapa hamba yang soleh, siapa hamba yang soleha, siapa yang hanya berpura-pura. Innallaha ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Sungguh Allah tahu siapa hambanya yang sebenar-benar hamba, siapa yang hamba hanya mereknya saja. Kadang-kadang casingnya ancak Pak, sinyal nak nyambung Lai jelas dah tak? Casing ancak, sinyal nak nyambung. Bentuk orang taat, bentuk orang soleh, bentuk orang cerdik, peduto nomor 1 Pak. Pengicu Lai jelas dah tak? Iko pakai kue kau saat mendak dah. Nak cana kau aja kan deh. Iko iya dia. Kasar permainan ni nama. Sabar dia mak ado iko ado. Mana? Iqra, baca diri kita ni. Kalau kita sadar bahawa diri kita ini adalah milik Allah, kembali kepada Allah, pasti manusia itu tak mau sombong, tak mau ongku, tak mau congkak, tak mau iri hati. Coba iblis mak satu dosa dihalau dari surga kerana tak mau sujud kepada Nabi Adam. Bukan tak sujud kepada Allah, tak sujud ke Nabi Adam. Nabi Adam cik dosa makan buah khuldi, Siti Hawa cik dosa makan buah khuldi, dihalau dari surga. Awak kau berdosa atau tidak? Saya tanya sama ibu, ibu ada dan berdosa bu? Yang tidak berdosa cuma angkat tangan. Berdosa sadonya. Ustaz, jalan mak lo ditanya. Ustaz, ayah tu lah ditanya Ustaz. Mak, kami laki-laki kau tak perlu bertanya dah mak. Tengoklah wajah-wajah kami kan. Tengok wajah-wajah berdosa je. Termasuk saya. Coba iblis tak mau sujud kepada Nabi Adam, kita banyak tak sujud kepada Allah. Mana yang engkar iblis atau awak? Coba mak dan ayah, Iqra, coba baca itu. Iqra, baca diri kita itu. Iblis satu kesalahan dihalau, Nabi Adam satu, Siti Hawa dihalau.
300 tahun lebih kurang Nabi Adam dan Siti Hawa baru diterima fataba alaihi, baru diterima taubatnya, itu pun menangis-nangis. Makanya ayat Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Pengetahuan nama ayat, sumber ilmu pengetahuan. Mana yang sains teknologi, mana sains yang sekarang IT itu, mana lebih maju dulu? Jangankan dibaca zaman Nabi Sulaiman, jangankan baca Nabi Yusuf, jangankan Nabi Yunus, Nabi Adam yang belum tanda tulis baca mak dan ayah sudah modern. Mana contoh Ustaz? Nih Nabi Adam dibuang ke tanah Hindia. Ini Siti Hawa dibuang ke tanah Jeddah atau Juddah, artinya nenek. Tanggal pakaian kebesaran dari surga, tinggal mohon maaf sebatang badan. Siti Hawa sebatang badan, malu. Dicarilah kulit kayu, dicari daun-daunan, itulah jadi menutup aurat yang mustahak. Menangis-nangis Nabi Adam karena kesalahan, menangis-nangis Siti Hawa karena kesalahan. Mau minta maaf, kemana nak minta maaf? Mereka tidak tahu di mana dan tahu dengan siapa. Karena makhluk Allah cuma 2 orang ini. Tidak kirim surat, tidak ada pos, tidak nelpon Nokia dan Samsung, tidak selesai, belum ada. Ketika itu Nabi Adam rindu dengan Siti Hawa, carinya bukit, naik ke atas. Dipanggilnya istrinya, Yayang, di bawah angin. Tersampailah ke telinga Siti Hawa. Ini pasti ayangku, pasti abangku. Cari pula bukit yang tinggi, dipanggilnya, Abang. Makanya di atas itu mak dan ayah kita nelpon sekarang segala macam itu bajibun tali-tali di atas itu mak dan tidak nampak. Tapi Nabi Adam sudah dulu memakai sains dan teknologi itu. Angin, apalagi Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, Ratu Balqis ingin menggoda, merayu, membujuk supaya Nabi Sulaiman masuk dalam agama dia. Dirayu dengan kecantikan dan molesnya itu. Jin Ibrit bilang, Tuan, itu si perempuan yang cantik katanya itu membujuk datang ke sini untuk engkau. Gimana? Ya, dibujuk rayunya supaya engkau masuk agamanya. Tak percaya engkau ini adalah Nabi, engkau adalah Rasul. Oh gitu? Iya, dipanggil pak kawan-kawannya. Anggota, teman-teman, kemen, sini. Itu katanya begini-begini. Kalian bisa memindahkan istana Ratu Balqis ke sini? Kalian bisa? Kalian bisa? Saya bisa. Berapa lama? 1 bulan. Kamu berapa? 1 minggu. Kamu berapa? 1 hari. Jin Ibrit bilang, Rasul, saya belum berkedip matamu ya Rasul, istananya sudah sampai ke sini. Coba, ndak SMS dah Pak. Kalau kini SMS-nya paling-paling mereka paket kiriman paket itu. Saya semalam baru sampai istana belum berkedip matanya Nabi Sulaiman, istana Ratu Balqis sudah sampai ke hadapannya. Sains dan teknologi itu Al-Quran. Maka Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam itu kenderaannya adalah angin. Coba, sains dan teknologi. Awak tidak berpanjang-panjang. Yang ketiga, Iqra. Apa yang harus dibaca Ustaz? Bacalah Al-Quran. Kenapa Ustaz? Al-Quran asyifa'u rahmatul lil mu'minin. Kalau salah irama tolong sambung Ustaz. Al-Quran itu obat ama ayah. Dulu atau kalau bahasa kami komwa. Saya ni kan orang kampung saya ni. Saya rasa mak dan bapak ni orang kampung je dulunya. Cuman gaya kota. Dulu mak di kampung-kampung selesai tarawih kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kata imam. Tapi dulu tak kayak begitu. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Itulah dak ya atuk-atuk di kampung apa macam itu pandainya. Nyo baterai lah suak.
Nah, selesai zikir, tutup doa. Yang balik-balik, tapi ada satu lingkaran untuk tadarrus. Ada 15 orang, ada 20, ada 25. Satu yang baca, yang lainnya nyimak. Situlah letaknya kata Rasul, sami'al qari. Mendengar itu sama nilainya dengan membaca. Itu sebelum dapat giliran disimak. Itu salah tu itu matnya tu mat asli tu panjang 2,5 harkat, 1 harkat. Atau gunnahnya basimak pak, kini ndak macam itu dah mak ayah. Lejo tadarus surang nama baca yang lain lu koja-kojanya di lu tu. Lah tiba giliran ni kau baca lah nya, kau koja-koja lah ke di lu itu. Yang dibaca ndak topek dah sakit telinga dengannya pak. Entahlah. Yang kedua, dulu mak-mak saya, mak-mak yang saya umur-umur kayak beginilah di kampung-kampung, itu jam 10 malamnya 11 malam, Ramadan tidak Ramadan, Al-Quran menjadi teman hidupnya. Tak dong, mak-mak di kampung dulu kan rumahnya 6 kali 6, 4 kali 5, 7 kali 6, jaraknya ada 1 meter, ada 150 meter, ada lah pondok ketek-ketek, ndak ada pakai listrik, hanya lampu togok aja pak. Tak dong, mak-mak baca Al-Quran. Amma yatasaalun tabarakalladzi biyadihi malakun. Itu irama pak. Waktu itu oh, ada orang naik rumah syukuran, ada yasinan, ada kemalangan tanpa kacamata, mak tu baca Al-Quran umur 60, 70, 80 tanpa kacamata hafal yasin. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Hebat amak-amak wak dulu. Itu irama waktu itu, tidak macam ini. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Tu kini, dulu ndak. Maka tenang pikiran amak, lapang dadanya. Tu dulu pak. Oh, orang tadarus di masjid sampai 10 malam, 11 malam, 12 malam. Kadang berakhir dengan makan sahur. Dulu ndak makan sahur, nama makan niai nama pak. Dini hari, ada makan dini hari. Kalau kami makan niai, atau ada yang makan subuh. Ya macam-macam lah. Ya. Balik lagi ke masjid, baca lagi Al-Quran. Maka kadang-kadang mohon maaf bapak dan ibu, dalam Ramadan 7 kali, 8 kali, 10 kali khatam Al-Quran. Karena begitu mencintainya. Kini sama ayah itu entahlah. Kalau ada di masjid-masjid kini bapak ibu jam 10 malam, jam 11 malam orang baca Al-Quran pakai mat, banyak orang marah pak. Marah orang pak. Pakai mat orang baca. Hoi, ala malam hari ala. Masya Allah. Bongi baca Quran pak, bongi dulu ndak. Abu Lahab, Abu Jahil ndak sebongi itu betul lah pak. Sampai-sampainya cuma Abu Lahab, abang, tak usah kita dengar lagi Muhammad dia baca Al-Quran, lulu hati kita bang. Iyo. Berapa wak janji? 2 minggu ya. Ndak sampai 2 minggu, cuma 3 hari pak. Abu Lahab datang, Abu Jahil datang, jumpa dia sedih. Abang mengapa? Waang mengapa? Ndak tahan dah. Begitu Abu Lahab, Abu Jahil, Abu Jahil Abu kampung, bapak ibu dilemparnya masjid. Oi, alah. Itu di kampung saya pak. Kalau di sini saya rasa lebih parah dari itu lagi pak. Coba Iqra, baca itu Al-Quran. Ya khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu, kata Rasul. Orang yang paling baik di sisi Allah, orang yang mengajarkan Al-Quran dan orang belajar Al-Quran. Kini orang mengajar Al-Quran ibu hati Pak Ambo, kalau dipanggil oleh Pak Gubernur atau dipanggil oleh Pak Wali Kota, Kariman, iya Pak Gubernur, iya Pak Wali, wa angkanlah doktor, iya kan S3, iya ini pekerjaan ada 5, mana yang kamu pilih? Jadi dosen, kepala SMA, kepala SMP, guru TK atau guru MDA, mana yang kamu pilih? Kalau macam itu Pak, kata Pak Gubernur atau Pak Wali Kota, mana yang kau pilih hai Kariman? Ambo memilih guru TK mak, guru TK Pak. Lo mak guru TK le Pak.
Masuk jam 8, pulang jam 10. 2 jamnya, Pak. Modal cuma 1, balonku ada 5, meletus pulang le, Pak. Jam 9 itu bu gurunya naik cak rincing namanya itu. Apa namanya dah, Bu? Naik. Yo anak-anak, kita istirahat. Ya Bu guru, sebelum istirahat, mari kita buka kuenya. Buka kuenya, buka kuenya. Anak-anak tu kan bawa kue, itu bukanya kue. Keluar pula berdua orang dari kantor ibu gurunya, buka kuenya, buka. Laponu lo piring dek kue, Pak. Yuk anak-anak, sebelum kita makan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mimpin doa hari ini dipimpin kawan kita si Alek. Allahumma balik lana bima lojak tanah. Pawi konyang kain 3 setel setahun, terompa 10 cm tinggi itu. Gajinya 1.500.000 satu bulan. Ngajar di MDA, ngajar ngaji, Masya Allah, Pak. Togang wejio kayu. Wah. Wejio, tahu tu dapat wejio nya. Tu orang leher ni tegang. Oi, jangan ribut. Hai, tenang. Ndak saya, Pak. Siapa? Ini siapa? Memang kamu tadi. Mana pula saya ndak tahu, Pak. Tu siapa? Itu Wang. Ndak saya ndak tahu, Pak. Ini mah ndak abi-abi doh, Pak. Bayar uang ngaji 10.000 sebulan yang ndak le bayarnya doh. Gaji gurunya 250.000 sebulan. Lah 3 bulan lo ndak bayar dia pengurus doh, Pak. Entahlah. Iqra, baca itu. Mulai nuzul Quran ini Bapak dan Ibu, hidup kita ni saya yakin dan percaya ada nikmat lebih Allah Ta'ala berikan. Pasang niat, saya mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak. Oh, saya tak mampu, saya tak pandai. Okey, kalau tak pandai, bangun tempat orang belajar Al-Quran. Oh, 6 kali 6, 6 kali 5. Oh, sudah ada, bagus. Bagus. Sudah ada tempat belajarnya. Sudah. Musola. Iya. Surau. Lembaga namanya. Betul. Bangunkan tempat wuduknya. Bangunkan tempat wuduknya. Itu. Oh, enggak juga, Ustaz. Gaji gurunya. Saya mulai malam ini berencana besok selesai lebaran, guru yang ngaji yang ngajar di masjid itu 3 orang. Saya akan membayar 2 orang. 1 orang biarlah masyarakat banyak. Situ baru letaknya nanti Bapak dan Ibu menyaksikan Al-Quran akan kita, bahwa kita mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Bukan hanya Iqra untuk dibaca sendiri aja, Pak. Tidak. Kalau hanya untuk baca sendiri berarti belum mengamalkan. Makanya wajib dipercaya, wajib diimani, wajib dipelajari, dan wajib diamalkan. Coba. Saya mohon maaf Bapak Ibu, ini membangun pondok pesantren Darul Quran sudah 14 tahun masuk 15 tahun sampai hari ini. Kalau hanya untuk senang-senang laki bini, Pak, insya-Allah cukup laki bini. Lomak makan malam minggu, makan jagung bakar di pinggir Sungai Siak tu, bakso angin, kan? Tapi saya demi untuk umat anak-anak kita. Kalau kita baca Iqra, bagaimana anak kini? Jangan dibaca pula oleh ama ayah. Anak yang tak mau sentuhan Al-Quran. 3 generasi, mulai 10, 15 sampai 20 sampai umur 25. 3 generasi kita, generasi yang hancuran imannya tidak ada pada Al-Quran, dan niatnya tidak ada belajar Al-Quran. Kalaupun ada Al-Qalil, sangat saketik sekali. Syukurlah umur 10 ke bawah kini, baik sekolah PAUD, sekolah TK, SD mulai sudah cinta kepada Al-Quran. Tapi 3 generasi kita hilang, Pak. Apalagi inilah datang pula rezim yang macam itu. Lah payah belajar, Pak. Datang sekolah salah, tidak datang salah. Belajar salah, tidak belajar salah. Baca Al-Quran musabaqah, petang kau cubalah tengok. Peserta Dewan Hakim tu yang kita tak boleh nengok. Selesai. Ya itulah keadaan Bapak Ibu. Sekarang saya pasang niat. Ya Allah, guru yang ngaji itu saya akan menggajinya. Oh, mak dan ayah kenapa muda remaja saya tengok tak seberapa. Tapi niatnya bagus Pak Ustaz, mantap.
hai rekan-rekan pemuda remaja, wahai orang yang mampu buat musabaqah tilawatil Quran tingkat dewasa, umur 40 sampai 60, hadiahnya umrah. Cuba baca itu, jangan mangkuk ke mangkuk je lah, mangkuk golek baskom. Umrah, gimana cara Ustaz? Tak susah. Tapi yang telah dapat juara seperti Pak Imam awak atau jadi dewan hakim, tak dibenarkan ikut. Ya canda ayah-ayah jo amak-amak kau lah pesertanya, hadiahnya umrah. Gimana cari uangnya? Tak susah. Pemuda remaja buat proposal. 5 orang kaya-kaya di tempat kita ni temui. 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta. 5 kali 5, 25 juta. Ustaz, yang 3 orang tu mau membayarnya Ustaz. Pinan 2 kau sempili Ustaz. Dah amun Ustaz. Bagaimana caranya Ustaz? Tak ada susahnya. Besok datangi Pak. Kalau Bapak tak mau membayarnya tak apa-apa. Tapi besok Bapak mati jalan sendiri aja ke kuburan ya Pak ya. Lopian seorang jalan ke kubur. Boleh tu Ustaz. Boleh tu ancaman nama itu. Basyira wa nazira. Beri khabar gembira bagi yang mau, berikan khabar petakut bagi yang tidak mau. Coba. Nampaklah kebesaran Al-Quran di situ. Anak-anak wasuk musabaqah tilawatil Quran, hadiahnya ayam induk ayam 10 ekor, apaknya siku. Kena daging aja piti 150 daging, 50 daging, 25. Itu nama materialistis. Secara tak langsung awak mengajarkan anak utak-utak ekonomi. Cubalah buat tu. Hadiahnya 5 ekor 10 ekor ayam, mak. Sekali bertalu 10 satu itu mak. Ambil cik-cik 10 untuk dimakan. Tinggal 99. 99 kau lumang menote. Menote be kau 8. 80 ekor nak ada sekali menote. Cubalah. Anak kata betul tu dia anak ayam tomat. Juara 2 8 ekor, juara 3 5 ekor. Kan kayak begitu. Jadi berkembang. Kena boleh je piti beli 50. Tiba dia luta habis untuk pulsa. Artinya Bapak Ibu, sama-sama kita belajar dengan tuntunan Al-Quran. Oh, kalau dibaca panjang-panjang Bapak dan Ibu. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran membedakan al-haqqa bil batil. Makanya dulu mak dan ayah, kocik-kocik dulu awak, budak-budak itu kata mak, "Hoi. Mana kau?" Mau jalan mak. Mana kau jalan? Di kampung-kampung. Siapa kawan? Sianu. Ang jangan cuba-cuba ambil punya orang dan patan tangan nang tu dan patan tangan nang. Lai paham? Yo mak. Macam itu wak dulu mak. Makanya jalan di kampung-kampung itu minta halal mak, minta jambu mak, minta tebu nek, minta air supaya halal pak. Kini ndak main sentak je le pak. Mangga orang mangga awak, tabu orang tabu awak, kelapa orang tanah orang, bini orang, entahlah. Ya ayyuhalladzina amanu kulu halalan thayyiban. Makanlah minumlah yang halal lagi baik. Iko gara-gara sajongkal tanah bercokak-cokak. Masya Allah. Itu yang dileleh-leher dan dililitkan di leher sampai hari kiamat besok. Gara-gara sajongkal tanahnya. Tumbuh situ pinang, tumbuh situ kelapa, tumbuh situ pisang. Bercokak-cokak. Solat terus, puasa terus, haji ada, umrah ada. Tapi tidak boleh elok je anak bini, tidak boleh elok je minantu, tidak boleh elok je tetangga doh. Iqra, baca itu. Makanya Bapak dan Ibu yang terhormat, kita diajarkan oleh Allah, kita diajarkan malaikat Jibril, kita diajarkan oleh Rasulullah menyentuh Al-Quran. Karena Al-Quran bukan sembarang orang yang boleh membaca, tak sembarang orang yang boleh menyentuh, tak sembarang orang yang boleh membaca. La yamusuhu illal mutahharun. Jangan kalian sentuh Al-Quran kalau kalian tidak suci, kalau kalian tidak bersih. Makanya Al-Quran ini kalam Allah ma'aya. Alasan Quran kalamullah yastami'u ya ibadallah. Al-Quran adalah kalam Allah. Jangankan membaca, mendengarkan saja sudah menjadi ibadah di sisi Allah.
Syukurlah ama ayah 17 Agustus tahun dulu nak ada keyboard, nak ada pesta-pesta karena Covid. Mudah-mudahan tahun ni kau nanti bukan karena Covid, memang tak ada lagi yang adanya keyboard band-band itu. Tapi kalau ada band, minta ampun mak, minta ampun ayah. Kalau latih bola gudang tu anak muda naik ke atas pentas, pada di bawah tu ada Pak RW, ada Pak RT, ada Pak Lurah, mama, imam segala macam. Jogetnya minta ampun ayah, minta ampun mak. Kalau latih bola gudang tangan kanan menunjuk langit, tangan kiri menunjuk bumi, mata berpicongkan, bibi bawa bagigi. Itu nanti yang akan dapat hidayah Al-Quran itu. Entahlah mak dan ayah. Makanya may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudhilhu fala hadiyalah. Allah akan memberikan petunjuk kepada siapa yang hendaki dan Allah akan menyesatkan orang-orang yang dia kehendaki. Ndak mau dia bagi petunjuk tak lopen monale. Ulaika allazina istarau dhalalata bil huda fama rabiyat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Allah berikan kita petunjuk, berikan kita modal tawadu, tasyakur, qanaah, ridho dan segala macam. Kenapa kita tukar dengan kesesatan? Sombong, angku, congkak, riati, dengki, fitnah, adu domba. Inilah yang membuatkan kita sesat, yang membuat kita hancur. Bukan orang kena kurang pintar, bukan orang kena kurang jabatan, bukan kena orang kurang kaya, tapi dia tukar kebenaran dengan kesesatan. Maka tak kejap tatangko, tonton masuk penjara. Tak ada pak. Allah tak mau melepaskan orang-orang yang tidak baik ke permukaan kecuali anak buah Abu Lahab, Abu Jahil, Abu Sufyan, Dajjal. Karena itu cobaan dan ujian bagi kita bersama. Bapak Ibu pemuda remaja yang terhormat, cukup demikian karena hari sudah jam 12 kurang 2 jam setengah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan betul apa tidak? Tu kadang-kadang bung, tengoklah jam tu, elok mana jam tu. Sudah jam 12 kurang 2 jam. Demikianlah kita hanya mengambil secuil kecil, baru Iqra satu ayat, ayat ke-45 dan seterusnya. Biarlah buya-buya yang lain, guru-guru yang lain menyampaikan. Makin banyak kita menuntut ilmu, makin banyak kita mendapat mutiaranya. Tidak pernah berguru kita berilmu, maka kesesatan itu bertambah-tambah. Demikian, terima kasih, silap dan salah mohon maaf. Mohon kehadiran Allah, semoga amal ibadat kita diterima Allah, salah dan silap kita diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Usikum nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.